وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءتني دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساك بلا قدم، كأنما سطر سطرا لما كتبت فروعها من بعد علق في اللقب، مثل الغمامة الناصر سعيرات تنقيه حرواتي صند الهجير هامي. أقسمت بالقمر متشقيا له من قلبه نسبة مبرورة قاسمي، وما هوى الغار من خير ومن حرام، وكل طرف من الكفار أنه عامي. فصدق في الغر والصديق لم يرم، وهم يقولون ما بالغار من آرم. ظن الهمام وظن العنكبوت تعالى خير البريات لم تنشج ولم تحومي. وقاية الله أغنت عن مضاعفات من الضروع وأن من الأعطم، ما ساماني ذار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يظمي، ولا تمست غنى الدارين من يدي إلا استلمت نادى من خير مستلم. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام، وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر منه حل محتلم. تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم، كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت عريبا من رقاه الأمام، وأحيت السنة شبعها دعوته حتى حكت غرة في العصور الذهوم، بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليام أو سيلا من العريم.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala an-nadimu rahimahullahu ta'ala وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي. Masih membahas tentang sirah nabawi, cerita daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana semua cerita daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini teladan buat kita. Semua perkataannya, semua perilakunya, perjalanannya, semua gerak-geriknya, semua triknya adalah pelajaran buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karami. Wa ma wawuhnya itu wawuh atof kepada al-qamaru. Atof kepada lafal al-qamaru. Yalah. Wama manya atof kepada lafal al-qamaru buahnya. 6. Wama hawal gharu, wama dan akan perkara, hawa yang mengumpulkan. Wama dan perkara hawa yang mengumpulkan. Di situ ada hu katanya tapi dibuang. Wama hawahu al-gharu. Menjadi silah daripada ma tapi hu-nya dibuang. Al-gharu apa jadi fa'il, al-gharu apa goa, min khairin daripada nabi, khairin nabi artinya itu yang dimaksudkan daripada lafal khairin itu adalah nabi, wa min karami dan daripada Abu Bakar. Dan ada sebuah goa yang disebutkan namanya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Satu-satunya gua yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Gua Thur. Walaupun tidak disebutkan nama goanya adalah Gua Thur, tapi goa itu yang dimaksud. Dikumpulkan di dalam goa itu dua orang. Siapa? Min khairin wa min karami. Jadi yang dimaksud khair katanya itu adalah Nabi Muhammad. Karom adalah Abu Bakar. Abu Bakar dijuluki dengan karom. Karom itu orang yang suka memberi. Karom. Kalau Nabi Muhammad disebut khairin. Semua kebaikan ada pada Nabi Muhammad SAW. Ada dikatakan juga
Min khairin wa min karami, keduanya adalah Rasulullah nih. Khairin wa min karami. Sifatnya Rasulullah dan sifatnya Abu Bakar, kedua-duanya. Kayak itu. Ada yang memisah. Khairin itu Nabi, karom itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di dalam ayat disebutkan satu goa ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman tuh. Duhur lambat, subuh lambat. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idhuma fil ghari. Lafal ghari kan? Al-gharuh di sini dalam Al-Qur'an al-ghari, fil ghari. Di dalam surat apa itu? Ada dijelaskan suratnya. Fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan yang sangat genting di dalam goa tersebut. Sayyidina Abu Bakar ketakutan di dalam goa itu. Goa jangan dianggap besar goanya. Goanya halus saja. Cukup orang berdua saja. Berdiri gin gak ada bisa. Harus berduduk. Barabah bisa. Untuk 2 orang aja. Jangan dianggap pian kayak goa. Mana itu yang di atas tuh? Goa apa? Batu Hapo lain. Itu ganal. Itu insya Allah truk Poso masuk di situ. Truk Poso tuh. HD masuk juga. Pakhrigin masuk lawan Jijah. Siapa yang ke gua situ kemarin semalam? Saya pamit. Siapa? Kada usah disebutilah. Menjaga kode etik. Tapi masuk. Lain goanya tuh halus saja. Ada batu bentuknya kayak ini. Kadang ganal, berdiri kada bisa. Ustadz Bukisah pernah sampai? Alhamdulillah pernah. Naik ke atas pernah. Berapa kali? Pernah 3 kali. Naik ke atas kali. Lapah Ustadz, lapah benar. Jauh banyak. Tinggi. Jangan pernah mengatakan engkau seorang lelaki kalau belum pernah menaiki Gunung Thur. Kalau cuma gunung yang pendek itu sejangkauan sampai, ya itu bukit namanya, bukan gunung. Gunung Thur tinggi sampai Ustadz ke situ. Berlindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah itu hendak keluar dari Mekah? Karena sudah tidak ada orang yang mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada orang yang membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah jiwanya Nabi disakiti, Nabi kada bapak. Tapi kalau agama Islam yang disakiti, itu Nabi tidak bisa diam. Kalau masalah pribadi ulun diserang, ya Rasulullah kada bapak. Tapi jangan masalah Islam. Nah, masalah Islam yang diserang, akhirnya Rasulullah keluar banyak dari kota Mekah. Rasulullah diusir. Seburuk-buruknya kita ini enggak ada yang pernah diusir. Dari kampung kita tuh diusir. Rasulullah diusir. Rasulullah sayang benar ke kota Mekah tuh. Sayang benar. Ketika Rasulullah meninggalkan kota Mekah tuh, Rasulullah tuh berjalan mundur banyak. Menatap kota Mekah gitu nah. Apa jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Makkah, innaki la habbal, bimakna hadis. Ulun menceritakan dengan makna hadis. Ya Makkah, engkau ini adalah bumi yang ulun paling cintai.
Bumi yang ulun paling cintai adalah pian. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, niscaya saya tidak akan keluar dari kota Mekah. Karena saya diusir. Mau dibunuh. Ya, bahundur menyelamatkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah tidak dihargai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dihardik, dikatakan tukang sihir, dikatakan kahin, dikatakan Nabi Muhammad tuh majnun. Ya lah. Wa ma sahibuka bimajnun. Wa ma huwa bikaidis sahir wala yuflihu sahir haitsu ata. Nabi Muhammad dikatakan gila, tidak dihargai di kota Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan Nabi Muhammad yang tidak berkualitas, tapi salah tempat. Salah tempat. Salah tempat menjadikan Sidin tidak dihargai di kota Mekah nih oleh penduduk kafir. Pindah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di kota Madinah disambut, di kota Madinah dibesarkan, dijadikan pemimpin, dijadikan imam. Semua orang Madinah masuk Islam, besarlah Islam di situ. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pindah, gambarannya seperti apa? Emas itu larang apa murah? Larang. Apalagi Mas Paujan. Wah, itu kan ada harganya itu ya lah, Mas Paujan. Ya Mas Paujan. Mas Jalil. Mas siapa lagi? Mas Anto. Woi. Besar sekali. Mahal. Ya lah. Emas itu bisa berharga kalau dia diangkat, dipindah dari satu tempat yang namanya gunung. Gunung apa? Gunung apalah kayak itu nah. Orang mencari pasir, mencari apa? Emas tuh dipindah. Baru berharga. Dipindah ke toko. Harganya berapa? 1 gramnya 2.300.000. Kalau masih di hutan kan ada harganya sama dengan pasir. Kayak itu juga pian. Kalau pian tidak hijrah, nah adang dulu itu kesimpulan terakhir tuh dulu. Sama dengan apa lagi? Sama dengan kayu, oud, apa? Gaharu. Gaharu tuh buahnya di Mekah itu dijual 1 kilonya itu 2 M. 2 M. 2 M itu adalah 2.000 juta. 1.000 juta itu namanya 1 M. 2.000 juta 2 M. Larang Ustaz di Kalimantan. Nah kayak itu juga kayu gaharu kalau dibiarkan dia di hutan sama kayu bakar. Tapi kalau dipindah ke toko, ya lah berharga 2 M. Nggak ada. Jadi pian ada di kampung pian tidak jadi orang, sama dengan orang kampung. Dimas sama dengan Ucok, Dimas sama dengan Rapa, Dimas sama dengan siapa lagi Zaki, sama dengan Zaki Ganal itu siapa? Beken. Dipindah, seret, pindah sini nih. Pian lebih berharga di sini. Jadi imam setiap subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di kampung ada dihirani orang. Pindah sini nih supaya dihargai. Kayak itu. Nah, kesini nih dalam waktu hijrah. Nah, banyak. Ayo belajar ke siapa lagi? Belajar ke siapa? Semua orang tuh hijrah. Semua orang tuh hijrah supaya menemukan tempat yang dimana dia dihargai. Semua orang tuh hijrah. Ayo siapa? Jar Imam Syafi'i. Apa jar? Apa jadi Imam Syafi'i dah? Banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Imam Syafi'i itu tidak ada kemuliaan kecuali, tidak ada jiwa seorang pemuda ini kecuali pindah. Jangan merasa nyaman di tempatnya masih sendiri gitu kan.
Li'annal ma'a yufsiduhu aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu nah syairnya Imam Syafi'i. Syafi'i. Mana Syafi'i? Mamin. Nah, yang intinya itu jangan berdiam diri. Buminya Allah ini lebar. Pindah kemana-mana. Mumpung anum. Pindah kemana-mana. Berarti bujur aja pindah ke Mansara kami nih. Salah lagi. Imam Syafi'i pindah. Rumahnya di Mekah. Sidin. Pindah ke Madinah. Belajar ke Imam Malik. Ini pindah lagi. Kemana? Ke Irak. Ke Imam Ahmad. Belajar lagi di situ. Bukan Imam Ahmad muridnya. Imam Ahmad yang lain. Pindah lagi ke Mesir. Pindah terus. Rasulullah pindah ke Mekah. Abah pindah ke Madinah. Belajar. Ke Asuniyah, ke Kencong. Belajar berjauh. Ustadz ke Jepara. Ustadz kemana? Ke Mesir. Ke Mesir. Ke Mekah. Belajar lagi. Anaknya Abah. Padahal isian pondok di sini. Mondok semuanya. Padahal isian pondok. Isian pondok nih. Isian pondok nih. Jaka anak Abah belajar di pondok di pinter juga Cuma jar Abah kada pian keluar. Ada di Mesir, putrinya Abah. Ada di Yaman. Ada di Martapura juga. Di Sudan Tarim Tanjung Rema. Tarim situ. Gus Rizki mondok guanya. Padahal di Amsilati itu tempat menghasilkan para orang-orang alim. Sidin mondok ke Kudus. Padahal rumahnya pondok pesantren. Banyak orang mondok. Mondok dulu. Bersihkan dulu hati nih. Nah, jangan bertenang diri. Jangan yang enggak kemana-mana. Di kampung aja. Jadi penjaga gawang. Menjadi penjaga gawang. Nah, jadi pas aja pian ada di pondok nih pas aja. Nah. Wa kullu tarfin, dan setiap mata minal kuffari daripada orang kafir, anhu daripada goa, ami itu buta tidak melihat. Ami itu buta tidak melihat. Berlindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar Rasulullah dari kota Mekah itu pada hari Kamis. Berjalan Rasulullah dari rumah Abu Bakar hari Kamis, naik gunung, naik lapah banyak. Ulun tuh naik 3 jam, naik tuh 3 jam. Rasulullah umur berapa pas naik tuh Ustaz? Coba Rasulullah umur berapa pas naik? Rasulullah di Mekah, di Madinah berapa tahun? Rasulullah di Madinah berapa tahun? 10. Umur Nabi berapa meninggal? 63. Berarti umur berapa Nabi naik ke Jabal Sur? 53. Ini kada pintar nih. Sekolah lagi, bujur. Siapa guru matematikanya? Bu Eva. Ibu Khadijah. Pak Awi. Pak Paujan. Kada ada matematikanya? Kada ada gurunya? Siapa? Ibu Saidah. Wahidah. Ibu Wahidah. Yang belajar bujur matematika itu. Yang Aliyah siapa guru matematika? Anaknya Bapak Lutfi itu siapa? Ibu Nana. Nana. Belajar bujur. Naam. Al-Muhim. Rasulullah umur berapa? 53. Naik gunung. Camping. Gak ada. Hendak dibunuh. Dikejar. Naik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke gunung tuh. Bahagia. Gak ada sedih banyak meninggalkan kota Mekah. Ibarat pian toh. Meninggalkan mana rumahmu? Apa? Jelamu. Tak meninggalkan jalan. Ya Allah. Tanah air banyak.
Pian kecil di situ, besar di situ, beganal di situ, bebini di situ, anaknya lahir di situ, kawan-kawan banyak di situ. Pian diusir. Ya Allah. Itu yang dialami Rasulullah SAW. Yang membela kada ada udah. Yang membela kada ada. Sayyidah Khadijah meninggal. Siapa pamannya Nabi? Abu Talib. Abu Talib meninggal. Makanya orang kafir tuh wani. Pas kada ada, pas masih ada Abu Talib, berdiam beranai seberatan kada nang waninya. Diam. Kada ada yang wani melawan pengurus pas ada Ustadz. Nah, pas Ustadz meninggal tuh, wah berkelahian lawan pengurus teh. Kisahnya kayak itu. Ayo duduk. Udah dipadahi tadi subuh. Kopiah putih. Duduk. Itu lagi malaikat tuh baju putih. Radhiyallahu taala anhum. Cinta Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada apa? Kota Makkah. Seandainya bukan karena ahli Makkah mengusir kok, niscaya aku tidak akan pergi dari kota Makkah. Nah, jadi alasannya kenapa Nabi pergi dari kota Mekah ke gua dulu, karena kalau langsung pergi terkejar. Kok tahu akan ke Madinah? Karena sahabatnya Nabi pergi sudah banyak. Nabi ini adalah terakhir banyak. Yang paling terakhir nanti Sayyidina Ali. Yang paling terakhir nanti Sayyidina Ali. Jadi sahabat yang jumlahnya yang masuk Islam nih, yang jumlahnya 200 sampai 300 orang tuh di kota Mekah itu, karena sudah mulai diintimidasi sehingga sama Nabi Muhammad SAW pergilah ke kota Madinah. Pergi sedikit-sedikit. Tahu-tahu hilang. Yalah, ibaratkan pondok nih. Tahu-tahu 2 orang nih hilang. 3 orang nih hilang. Sudah ditekan di sini. Disariki, dihardik. Apalagi? Yalah, pergi. Akhirnya dicari tahu. Ini orang ini kemana aneh? Kok Mekah bina kosong bener nih? Ini hilang. Wah, ke Madinahan jer buhannya nih. Oh, Yathrib ngarannya Bahari. Oh, ke Madinah. Oh iya. Siapa yang tinggal di Mekah? Tinggal bertiga. Abu Bakar, Sina Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dibiarkan Muhammad kabur juga nih. Muhammad kabur juga nih. Jangan biarkan Nabi Muhammad ini kabur. Akhirnya dikepung banyak Nabi Muhammad di rumahnya itu dikepung pada malam Kamis. Nabi Muhammad dikepung. Hendak dibunuh. Siapa yang hendak membunuh? Takutan hendak membunuh. Kalau Quraisy, Nabi Muhammad kan Quraisy lah. Kalau kita membunuh Quraisy, wah punya masalah besar tuh. Akhirnya apa? Takutan mengumpulkan 70 kabilah, satu kabilah mengirimkan satu pembunuh. Ada 70 orang mengelilingi rumah Nabi. Dihadangi. Ngantuk beratan menghadang ini. Ngantuk beratan banyak. Malam Kamis. Menghadangi Nabi Muhammad SAW. Ngantuk beratan. Kayak buhan pian nih. Apabila tuntung Ustadz nih. Apabila Ustadz tuntung nih lawas benar. Itu teh. Apabila Muhammad nih keluar nih. Tapi bahadangan doang. Bahadangan. Lain kerbau. Bahadangan. Bahadangan semuanya. Apabila Nabi Muhammad nih keluar. Kada keluar-keluar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi, yang ini sebuah mukjizat juga kepada Nabi. Apa jar? Ambillah pasir. Taburkan di sekeliling rumah pian. Apa jar? Dibacakan apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditabur sama Nabi Muhammad, diambil pasir. Rumah Nabi Muhammad tuh ada keramik buahnya. Pian bersyukur. Keramik nih di mana-mana. Nabi Muhammad tuh pasir. Rumahnya pasir. Sudah panas dari atas, pasir di bawah. Ini
Bekipas, nyaman, wangi. Yalah, ke pasir. Diambil, disebarkan di sekeliling rumahnya Nabi. Orang-orang yang menunggu Nabi tuh kada mampu, teguring. Teguring beratan. Guring beratan. Ayo coba, guring beratan. Nah, guring. Kalau sudah guring beratan, ulun tinggal bulik ya. Siapa yang membangunkan mereka? Bepadah berkata para orang-orang tuh, yang membangunkan kita itu sinar matahari. Pian pernah guring imbah subuh? Pernah? Yang membangunkan pian matahari pernah? Guring di pelatar harus, di pelatar. Kami guring di pelatar bahari bang. Ketika matahari datang, oh panas. Mungkin kan guring di kamar lah, beristilah. Jadi kada kena matahari itu. Kada kena matahari. Yang membangunkan kami adalah matahari, kepanasan. Wih, panas deh. Kok bangun, kok guring nih? Bangun, bangun, ayo. Kita Muhammad. Didobraklah pintu Nabi Muhammad SAW. Bro. Ternyata Nabi Muhammad sudah keluar waktu subuh itu. Dah keluar. Ada orang yang tidur di ranjangnya Nabi SAW. Lain ranjang susun kayak di pian. Lain. Ranjang gak ada susun. Guring. Pakai sorban hijau. Bukan sorban. Apa ngarannya? Selimut. Hendak langsung dibunuh nih Muhammad nih. Wah, hadang loh, jangan langsung dibunuh. Kalau itu salah. Dibuka. Ternyata bukan Nabi Muhammad, adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ali. Ali. Kenapa guring di sini Ali? Jar Ali, ulun mulai malam tadi udah di sini. Aina Muhammad. Kada tahu. Akhirnya diadakan sembara, sarik buahnya. Ditunggu 70 orang bisa lolos coba. Pian ini berapa jumlahnya? Pian berapa jumlahnya coba? Berapa jumlahnya? Anggap 70 ya lah. Hendak membunuh ulun di rumah. Ulun bisa lolos, sarik ke kada pian. Menghadangi apabila Ustaz sembahyang subuh nih. Ulun bacok tuh. Nice. Sekalinya Ustaz, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Bisa juga pian pakai kaina. Kalau itu temu musuh, kalau itu temu pengurus, pas pian melanggar gitu. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ada orang pernah mencoba jar, pas ada operasi polisi tuh. Operasi polisi lah. Tahu operasi polisi? Razia polisi. Nah, razia di jalan tuh polisi. Oh, ada polisi jar. Kada bawa helm, kada bawa surat-surat jar. Allah, apalah jar, bacaannya jar. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun. Dibaca banyak. Di stop sama polisi. Waja'alna min baini aydihim saddan wa khalfihim saddan fa'aghshaynahum la yubsirun. Ternyata bujuran buahnya hilang. Sepeda motornya dibawa polisi hilang. Nah, jadi tetap ya jangan dianu lah, itu mukjizat gasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diadakan sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, membawa orangnya hidup-hidup atau kepalanya aja bawa ke sini. Orang-orang kafir Mekah menjanjikan 100 onta gasan kalian. Banyak 100 onta. Harga onta berapa Ustaz? 38 juta. Kali 100 berapa? Ayo. Muridnya Ibu siapa tadi? Ibu Nana. Ibu siapa? Berapa? Itu bahari bang di zaman ulun tuh 3 juta 38 juta. 38 juta kali 100.
380 juta. Belum lagi. 38 juta. 3M 800 juta. 3M 800 juta. Hakun nggak ada. Mencari orang aja. Siapa yang menemukan Ustadz? Hidup atau mati? Bawa lehernya aja. Atau orangnya hidup-hidup? 3M 800 gasan pian. Hakun nggak ada. Hakun. Semuanya orang Mekah hakun mencari Nabi sampai tidak ada satu gunung pun kecuali didatangi. Semua gunung-gunung Mekah didatangi, gunung-gunung Mekah didatangi, semuanya. Padahal Mekah itu banyak gunungnya banyak. Datanglah orang kafir Mekah itu ke suatu gunung yang bernama gunung apa? Athal. Nama gunungnya itu Gunung Athal. Tulis Hamzah To Lam. Di atas gunung tuh ada gua namanya Gua Hiro. Gua apa? Gua Thur. Maaf. Gua Thur. Nama gunungnya Gunung Athal. Nam. Cari. Najar. Kan gua kayak ini lah. Jauh tadi teh. Gua di bawahnya sini. Kada bisa berdiri. Jadi berlindung di sini. Nah, orang kafir tuh sampai sudah banyak di atas sini. Nabi Muhammad di bawahnya. Orang kafir tuh sampai sini dah. Sampai sini. 70 orang tuh mencari. Sampai sini, sampai sini, sampai sini. Hendak masuk tuh. Hendak masuk tuh. Hendak masuk. Menjinguk tuh. Ya kada mungkin ada ini. Ini di depannya itu ada mukjizat. Apa di depannya? Ada jaring laba-laba. Ada laba-laba sedang berolah. Nih. Laba-laba nih. Sedang berolah apa? Berolah apa? Sarang. Bukan sedang berolah sarang. Sarangnya udah ada kayak itu nah. Itu hanyara lawas. Hanyarkah lawas tuh? Nama bahasa Inggrisnya nih keraraban. Hanyara lawas. Tawas. Ujar orang kafir teh. Muhammad kada mungkin. Ini loh ada keraraban. Masa dalam semalam bisa berolah keraraban kayak ini? Kada mungkin. Ayo aja. Boleh kah? Ada itu Muhammad tuh. Kada mungkin. Lihat di depannya keraraban tuh banyak. Ada hintalo burung. Burung apa namanya? Burung puyuh ya. Burung dara. Mana Jalil? Kada ada Jalil lah. Di Mekah itu banyak burung dara. Burung dara yang ada di Mekah, di Madinah sekarang itu adalah burung mukjizat. Terlahir dari burung yang ada di depannya itu. Jadi keraraban dulu, di depannya keraraban tuh ada burung yang sedang mengerami. Mungkinkah Muhammad masuk? Tidak mungkin. Aja bulik kita jar. Bulik. Ada yang mengatakan kakinya Muhammad loh sampai sini loh, jejak kakinya loh masuk ke dalam nih loh. Gak mungkin, raiso iki. Gak masuk lagi logika iki. Ayo mulai. Dikon mulai. Muhammad tuh naik bujur masuk ke dalam, tapi mbah itu langsung Allah angkat ke langit, Allah selamatkan itu jar. Ujar orang kafir, ayo mulai. Raisa. Nah, buahnya lah itu adalah kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad diselamatkan daripada orang kafir. Yaitu ada mukjizat tadi itu. Itu menjelaskan tentang mukjizat. Ulun menjelaskan lagi tentang kesetiaannya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setia buahnya. Abu Bakar tuh sayang buahnya kepada Rasulullah. Harusnya tuh pian tuh harus memiliki sifat itu tuh menghadapi guru tuh. Punya sifat sayang gitu nah kepada guru tuh. Punya sifat takdim, cinta, bujur-bujur gitu nah kepada guru tuh. Guru mengajar, bujur-bujur didengarkan. Bujur-bujur, guru dilayani gitu nah. Kisahnya Abu Bakar nih banyak ketika keluar dari rumah Nabi itu
Ketika Nabi keluar dari rumahnya terus naik ke situ, Abu Bakar tuh kadang di depan jar, kadang di belakang, kadang di samping kanannya Nabi, kadang di samping kirinya Nabi jar. Berjalan tuh. Coba pian seandainya Nabi Khairil, pian Abu Bakar, nang berjalan, berjalan. Kadang di depannya, kadang di belakangnya, kadang di sampingnya, kadang di samping kirinya. Coba berjalan gitu. Jalan. Pian berjalan begini, ijuk yang laju. Terus Jok. Nah, kayak itu, kayak apalah. Pian berjalan sedikit rel. Nah, ijuk berdiam, ijuk. Pian berdiam, ijuk yang berjalan. Juk, kadang di depannya Juk, kadang di belakangnya Juk, kadang di sampingnya Juk, kadang di depannya lagi. Kira ngapain? Menjaga. Sayang benar Abu Bakar tuh kepada Rasulullah. Kadang depannya, kadang belakangnya. Pindah itu nah. Coba pindah cepet Jok. Kadang kayak itu nah. Gila. Jar Rasulullah, masya nu kayak Abu Bakar. Kenapa pian kayak ini ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, pas ulun ada di belakang, ulun bekerentak di dalam hati. Kalau di depan ada sesuatu tuh yang menyerang pian, ulun pindah ke depan. Pas ulun di depan, ulun bekerentak di dalam hati. Kalau di belakang ada orang yang hendak membacok pian, ulun pindah ke belakang. Pas ulun di kanan, ulun ke kiri. Takut ada yang membahayakan. Harusnya murid tuh kayak itu juga. Kalau Ustadz kayak itu tuh pikirannya. Kalau Ustadz Syarik buahnya kada bersubuh. Kalau buahnya nih kayak apalah ridho akada sidin nih. Kayak itu harusnya berguru tuh. Nah, dah dulu. Sayang bener. Mbah itu naik sidin tuh kemana? Ke atas gunung berduaan. Kan gua tadi lah. Yang masuk dahulu siapa? Ke dalam gua. Yang masuk ke dalam gua berdahulu siapa? Abu Bakar Rasulullah. Bakar. Awalnya Rasulullah mau masuk ke dalam. Bismillah ya Rasulullah mau masuk. Ya Abu Bakar, hadangi Habibi, kekasihku, hadangi dulu, hadangi. Gitu, hadangi. Ulun dulu yang masuk. Ini cinta benar buahnya. Abu Bakar tuh kepada Rasulullah tuh cinta benar. Sahabat tuh mengatakan di dalam perang Uhud tuh, ya lah, ada sahabat mengatakan ada di dalam perang apa? Di dalam perang Hudaybiyah. Ada sahabat mengatakan, "Aija, pian ulun kami berikan masuk ke Mekah, tapi Muhammad dan kawan-kawannya jangan. Pian aja yang ulun masukkan." Wallahi katanya. Apalagi cuma ulun seorangan dah. Ulun tidak akan masuk tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun tidak akan tenang kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk dengan duri, ulun tidak tenang hidup. Wah, kayak itu kepeguruan tuh. Ini lain lagi lah. Abu Bakar masuk dulu ke situ. Maaf Abu Bakar, ngecek dulu. Karena yang namanya gua, kalau ada kali lawar, kalau ada buaya, kalau ada apa lagi? Ada pakhri di situ, belum bulik. Yalah, masuk bedaholo Rasul Abu Bakar tuh. Dirapikan buahnya. Dirapikan. Rapi sudah. Hanyar masuk ke dalam Rasulullah. Rasulullah jar. Hanyar keluar Abu Bakar. Rasulullah udah siap. Silahkan masuk. Masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke situ. Tidak ada bantal. Apa yang dibuat bantal? Pahanya Sayyidina Abu Bakar. Coba pian Rasulullah Abu Bakar. Contoh aja. Nah, banyak Sayyidina Abu Bakar terus. Sayyidina Abu Bakar tuh melihat ini ada celah-celah nih, ada celah-celah batu nih. Jadi jar Abu Bakar supaya Rasulullah tuh terlindung, jadi batisnya Abu Bakar tuh dibuat penyumbat daripada lobang-lobang tuh takut ada hewan disumbatkan. Jadi Rasulullah guring sini. Kaki sebelahnya Abu Bakar tuh dibuat nyumbat yang sini. Jadi Rasulullah guring sini. Ada lobang di situ teh, ada lobang. Ditutup pakai batis.
takut mengganggu Nabi, pian guring. Guring, ya. Guring Rasulullah. Nah, ya. Astagfirullah. Pegang kepalanya Nabi, payah benar. Nah, terus guring, belum lagi tuntung kisah. Nah, guring. Nah, batis ini banyak apa? Menghalangi bolongan, takut ada ular masuk, takut ada kalajengking masuk, takut apa ada yang menyakiti Nabi gitu nah. Jadi ditahankan batisnya Sayyidina Abu Bakar tuh. Ternyata Sayyidina Abu Bakar tuh disengat ular banyak. Disengat sesuatu. Tahu ular kata tahu apa karena gelap. Nggak tahu itu disengat apa, disengat. Terus belum lagi. Disengat ular. Terus sengat ular. Ketika disengat ular tuh Sayyidina Abu Bakar tidak bersuara sedikit pun. Tidak bersuara sedikit pun. Untuk apa? Untuk supaya Rasulullah tetap tidur di pahanya. Coba siapa yang pernah disengat ular berdiam aja? Kalajengking kah? Ditahannya rasa sakit tuh. Itu buat perguruan tuh kayak itu ditahannya rasa sakit. Ya Allah sakit. Saking kada kuatnya Sayyidina Abu Bakar menahan rasa sakit tuh menangis Sidin. Nah titik air mata nih. Nangis. Titik air mata tuh banyak. Tangannya kada bergerak nang. Menangisnya itu awak kada bergerak juga. Titiknya banyu mata tuh titik ke pipinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pipinya Nabi mana? Iya. Tas titik ke pipinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Pak Rasulullah terbangun. Ya Abu Bakar, kenapa pian? Apa pian sedih? Harus hidup seperti ini. Apa pian sedih? Kada ya Rasulullah. Lah kenapa apa menangis? Kada tahu disengat apa tadi Jar. Disengat apakah kata dia. Akhirnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sini yang mana yang disengat ini nangis Abu Bakar. Abu Bakar sama Rasulullah itu tuha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mintuhannya kan Abu Bakar kan mintuhannya, tapi tuha Rasulullah beberapa tahun 2 tahun lah mentuha Rasulullah. Nah diludahi sama Rasulullah, diludahi, hampir sembuh. Nah, jadi kalau ada yang garing, disengat apa gitu nah, bawa ke bom biar diludahi, makin berparah. Jadi itulah kisah yang bisa diambil ibrah bahasanya pian berguru harusnya kayak itu juga sama perguruan tuh. Nah, terus Sayyidina Abu Bakar tuh kenapa disebut Al-Karom? Karena beliau banyak mensedekahkan hartanya sehingga beliau disebut Al-Karami. Nah, jadi insyaallah syarahnya pertemuan yang akan datang ini tetap di situ dulu. Wa ma khawal gharu min khairin wa min karami wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami wallahu a'lam bissawab. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin rabbana wanfa'na fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allim alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.